Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Tinggal dulu di kampung dulu. Baik, Pak. Ya, sebelum memulai layanan ini dengan mengucapkan basmalah, semoga layanan ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, bagaimana nih? Apakah ada dari teman-temannya yang belum datang nih? Bapak. Sebelumnya di sini rata-rata umur berapa ya? 15, Pak. 15, Pak. 19, Pak. 7 tahun, Pak. 20, Pak. Bagus. Bagus. Sepertinya kita tidak jauh berbeda ya umurnya. Bapak berumur 25 tahun. Berarti Bapak bisa memanggil rekan-rekan sekalian dengan panggilan adik saja ya. Baik adik-adik, sebelum kita mulai layanan hari ini, Bapak ingin menanyakan kenyamanan adik-adik dalam ruangan ini. Apakah sudah nyaman di ruangan ini? Sudah, Pak. Sebelumnya Bapak akan menetapkan sebuah acuan terhadap adik-adik. Yang pertama yaitu ketika Bapak menjelaskan, adik-adik sekalian dimohon untuk mendengarkan dan jangan mengobrol dengan teman di sebelah kiri atau kanannya. Selanjutnya, jika ada yang ingin izin keluar atau ada urusan, mohon izin satu persatu. Baik, selanjutnya, nah di sini Bapak mau bertanya dulu nih, apa ada dari adik-adik yang laki-laki ataupun yang perempuan yang merokok nih? Ada, Pak. Banyak, Pak. Wah, yang perempuannya juga ada yang merokok ya? Iya, Pak. Nah, di sini Bapak akan membahas materi tentang bahaya merokok terhadap kesehatan. Nah, apa sih sebenarnya rokok itu? Apakah ada yang tahu dari adik-adik? Kepada adik Fadil, kita persilakan terlebih dahulu ya. Ya. Itu adalah sebatang rokok yang disebutkan kita merokok. Bagus sekali adik Fadil. Selanjutnya kepada adik Via, apakah sama pendapatnya dengan Fadil tadi atau ada pendapat yang berbeda? Nah, baik, rokok itu adalah sebuah gulungan sebuah silinder kecil yang digulung dengan tembakau yang sudah dikeringkan dan dibakar pada ujungnya dan bisa. Kandungan dalam rokok tersebut yaitu ada beberapa zat kimia yang dapat menyebabkan kita kecanduan seperti nikotin dan tar. Selanjutnya, apa bahaya dari rokok itu sendiri? Bahaya dari rokok itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu bahaya pada kesehatan fisik, pada psikologi dan sosial, bahaya bagi janin dan anak. Nah, yang pertama yaitu bahaya bagi kesehatan fisik. Apakah ada nih dari adik-adik yang tahu apa sih bahaya rokok pada kesehatan fisik?
Baik, kita berikan kepada adik Tahi terlebih dahulu ya, Fadil, Rahel. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Bahaya bagi anak itu yang pertama yaitu bisa penyakit jantung, Pak. Kedua kanker atau paru-paru, yang ketiga pernapasan. Ya, bagus sekali Tahi. Selanjutnya kepada Rahel atau Fadil, apakah ada pendapat yang berbeda atau sama pendapatnya dengan Tahi? Ya, bagus sekali. Bahaya bagi kesehatan fisik itu yaitu dapat rokok itu dapat menyebabkan penyakit jantung, kanker, dan dapat menyebabkan organ-organ di dalam tubuh kita menjadi terganggu. Selanjutnya bahaya pada psikologi dan sosial. Bahaya pada psikologi dapat disebabkan seperti kandungan nikotin yang terdapat di dalam rokok tersebut yang membuat kita kecanduan dan dapat membuat kita merasa cemas ketika tidak mendapatkan rokok tersebut. Bahaya pada lingkungan sosial juga dapat berpengaruh seperti di beberapa tempat lingkungan ada yang menganggap rokok tersebut negatif dan kita bisa dihindari dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya bahaya bagi janin dan anak. Nah, apakah ada yang tahu nih contohnya dari adik-adik? Kepada Rahel terlebih dahulu menunjuk tadi, apakah boleh Fadil? Ya. Boleh Pak. Pada Rahel dipersilakan. Bahaya rokok itu bagi janin, tentunya ibu hamil yang merokok itu Pak, mungkin anak saat melahirkan nanti mungkin berkemungkinan anaknya akan prematur dan kurang beratnya Pak. Kalau mungkin bagi anak-anak tuh mungkin dari bahaya rokok itu mungkin kayak bisa jadi asma dan infeksi paru-paru Pak. Ya, bagus sekali Rahel. Mungkin dari Fadil atau Pia ada tambahan? Oke. Bagi janin dan anak-anak itu juga dapat terkena walaupun tidak dari rokok itu sendiri, tetapi dari orang yang merokok di dekat anak tersebut atau ibu yang sedang hamil, yang dapat menyebabkan anak tersebut dapat terkena penyakit seperti asma dan penyakit paru-paru lainnya. Selanjutnya, lalu apa dampak yang ditimbulkan dari rokok itu sendiri? Apakah ada yang tahu nih dari adik-adik? Kepada Fadil, silakan. Dampaknya mungkin dari lingkungan dikucilkan karena setelah ini misalnya kita masih kecil dapat tidak dikucilkan oleh orang sekitar kita buruk bahwa anak itu tidak bisa merokok. Ya, bagus sekali Fadil. Mungkin tadi kepada Rahel ada yang tambahan? Mungkin apa dampak yang ditimbul dari rokok itu sendiri, mungkin yang Bapak sampaikan tadi mungkin kesehatan, seperti kalau orang yang merokok itu pasti paru-parunya berlubang-lubang. Ya, bagus sekali pendapat dari Rahel dan Fadil tadi. Adik, bisa disimpan dulu HP-nya. Baik. Dampak yang ditimbulkan dari rokok tersebut yaitu yang pertama bagi perokok aktif. Perokok aktif itu dapat menyebabkan kanker paru-paru, serangan jantung, asam lambung, dan juga dapat menyebabkan asma. Selanjutnya bagi perokok pasif juga hampir sama penyakitnya dengan perokok aktif tersebut, yang dimana perokok pasif ini mendapatkan penyakitnya dari orang yang merokok aktif, yang dimana orang perokok pasif ini menghirup asap dari si perokok pasif ini, yang juga akan mendapatkan penyakit yang sama dengan si perokok aktif.
Selanjutnya dampak terhadap psikologis. Ada yang tahu nih dari adik-adik apa dampaknya bagi psikologis seseorang? Kepada Fadil dipersilakan. Tidak ada lain untuk sampaikan dampak sesuatu tergantung dari para penikmat dari rokok. Jadi kita canduan atau tergantung dengan mendapatkan rokok. Ya, bagus sekali Fadil. Dampak terhadap psikologis kita itu juga dapat terganggu, yang dimana kita ketergantungan terhadap rokok. Jika kita tidak mendapatkan rokok tersebut, kita akan menjadi cemas dan merasa takut dalam segala hal. Selanjutnya dampak terhadap lingkungan, yang dimana dampak terhadap lingkungan tersebut seperti puntung rokok tersebut sulit untuk diuraikan oleh tanah, yang dimana juga akan menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Nah, mungkin hanya itu materi dari saya hari ini. Apakah ada dari adik-adik yang ingin bertanya? Ya, mungkin kepada Fadil tadi. Baiklah, jika tidak ada, apakah ada nih dari adik-adik yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Kepada Fadil, silakan. Kesimpulan saya dapat dari pelajaran ini bahwa bagi bahaya, bagi kesehatan, dan bagi psikologis kita sendiri. Ya, bagus sekali Fadil. Ya, dapat saya pertegas yang dimana rokok itu dapat menyebabkan gangguan terhadap diri kita. Kita juga dapat mendapatkan penyakit dan gangguan terhadap psikologis kita. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan sebuah evaluasi kepada adik-adik. Setelah melakukan layanan pada hari ini, apa tanggung jawab yang dapat Anda ambil dari materi bahaya merokok hari ini? Kepada Fadil, silakan. Saya adalah ketika ada orang merokok saya tegur dia apa? Bagus Fadil. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau hadir dalam layanan kita pada hari ini. Mungkin hanya sekian materi kita hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita sudahi layanan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.